Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Zaini dari SDN Manarap Tengah 2. Hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Pulau Kambang. Sungai Barito mengalir dengan tenang. Dahulu sungai itu menjadi urat nadi kehidupan kota Samarinda. Konon, dahulu sebuah jung besar dari Cina pernah berlabuh di tengah sungai Barito. Maksud kedatangan jung itu tidak diketahui. Jika datang sebagai tamu, tentu akan mengirim utusan untuk melapor kepada penguasa setempat. Di dalam jung itu terlihat kesibukan yang luar biasa. Namun, orang-orang tidak tahu apa yang dikerjakan para awak di jung itu. Para penguasa wilayah pun bersiap-siap kemungkinan yang akan terjadi. Para pengawal pelabuhan bersiap-siap jika kemungkinan akan terjadi perang. Suatu pagi, sebuah kapal syarat dengan serdadu bersenjata lengkap merapat ke pelabuhan. Salah satu orang serdadu itu melompat dan menambatkan tali perahu di kayu ulin yang dijadikan sebagai titian. Orang-orang beserta beberapa pengawal pelabuhan berkumpul di pelabuhan. Mereka menunggu para awak itu menyampaikan maksud kedatangan mereka. Datu Pujung, si penguasa negeri itu pun terlihat di situ. Ia sengaja datang untuk menyambut kedatangan mereka. Datu Pujung dikenal sebagai orang yang sakti lagi baik hati. Wahai orang-orang negeri, tunduklah kepada kami sebelum peperangan terjadi. Jika tidak tunduk, tanah ini akan kami hancurkan. Siapa saja yang melawan akan dibunuh, dan siapa saja yang tidak melawan akan dijadikan budak. Ujar utusan. Musuh tidak dicari, namun bila datang pantang dihindari. Datu Pujung membalas ucapan utusan itu dengan tenang. Matanya tajam menghadap utusan. Kepung dan tangkap orang itu, perintah kepala utusan. Para serdadu pun segera bergerak hendak mengepung Datu Pujung. Namun mereka kalah cepat. Datu Pujung telah berada di hadapan kepala utusan itu dengan pisau sadap hendak menoreh kepala utusan. Melihat pemimpinnya terancam, para serdadu pun mengurungkan niatnya. Mereka mundur ketakutan. Tidak perlu ada pertumpahan darah. Tariklah kayu ulin yang kalian jadikan titian itu ke sini. Kemudian belahlah menjadi 2 bagian. Jika kalian sanggup, kami akan tunduk pada kalian. Tapi jika kalian tidak mampu, pergilah dari sini sebelum pikiran kami berubah. Datu Pujung memberikan tawaran. Kepala utusan itu menyetujui tawaran Datu Pujung dan segera memerintahkan serdadunya menarik kayu ulin itu ke hadapan Datu Pujung. Seluruh utusan sudah dikerahkan, namun para kayu itu tetap diam, bergerak sedikit pun tidak. Mereka pun mencoba memotongnya dengan senjata-senjata yang mereka bawa. Tapi jangankan putus, membekas pun tidak. Melihat hal itu, Datu Pujung melangkah mendekati kayu itu. Dengan sebelah tangan, kayu itu ditariknya ke hadapan kepala utusan. Parang bungkulnya pun kemudian membelah kayu itu menjadi 2 bagian. Salah satu bagian itu dilemparkan ke arah pasukan.
Pasukan lari terbilit-bilit, melarikan diri ke dalam perahu. Tunggu pembalasan kami akan menyerang kembali, kata mereka mengancam. Mereka pun mendayung perahunya dengan sekuat tenaga menuju ujung yang berada di tengah sungai. Datu Pujong menanggapi ancaman itu dengan potongan kayu ulin. Ia meluncur di atas air menuju perahu itu. Datu Pujong mendahului mereka tiba di atas ujung. Pasukan naik di depan, sementara Datu Pujong naik di buritan. Datu Pujong terlihat marah. Kalian tidak bisa diajak kompromi ya? Sudah diberi hati, masih ingin melawan, kata Datu Pujong. Pisau kecilnya pun kemudian mengorek-orek lambung Jong. Air mulai masuk dan menggenang. Dengan sekali hentakan kaki Datu Pujong, lama-kelamaan Jong itu dengan seluruh isinya pun tenggelam. Banyak kayu maupun sampah yang tersangkut di Jong itu. Lama-kelamaan kayu dan sampah itu tercampur lumpur dan mengedap. Edapan itu bertambah besar dan membentuk sebuah delta atau pulau. Banyak masyarakat teknis Cina yang berziarah ke sana sambil membawa kambang. Hingga pulau itu dikenal sebagai nama Pulau Kambang. Letaknya di muara Sungai Barito. Letaknya tidak jauh dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.